renungan malam hari ini, Natal dan Family Tree Yesus Kristus, dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ya, Ibu Lili bisa baca ayat 3 dan 4. Yesus. Ya. Silakan Ibu. 3. Yehuda memperanakan Peres dan Sereh dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Ya, Samuel ayat 5. Shalom memperanakan Boas Salmon. dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Ayat 6, Samuel. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya. Evi bisa baca ayat 7 sampai 8. Oke, Pak, bisa. Ya. Oke. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Oke, ada Ibu Aus itu 9 10. Ada Ya, ayat 10. baca di slide ini aja. Hizkia memperanakan Usia Manase, ayat 9 dulu. Oh, Ayat 9. 9. Usia. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Ya. Pak Indah bisa baca sampai 13. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Ya, Ibu Gembala 14-15. Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliazar, Eliazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pohon keluarga atau family tree adalah sebuah bagan untuk menggambarkan silsilah, hubungan atau relationship atau garis keturunan yang ada dalam sebuah keluarga. Ini sama seperti kita melihat bagan, struktur organisasi di sekolah, OSIS misalnya, lalu struktur organisasi di kantor, siapa bosnya, siapa sekretarisnya, siapa HRD-nya, siapa karyawannya, siapa OB-nya, ya semuanya ada bagannya. Ya, sering dibuat seperti itu. Demikian juga dalam silsilah atau yang istilah kerennya disebut family tree. Family tree atau pohon keluarga dapat memudahkan kita untuk melihat keturunan asal atau asal muasal terbentuknya sebuah keluarga dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, family tree atau silsilah bisa dijadikan sebagai silsilah yang bisa membantu kita untuk mengetahui asal-usul terbentuknya sebuah keluarga. Agar mudah diingat, biasanya pohon keluarga
atau silsilah itu digambarkan dalam sebuah kotak untuk tiap individu yang kemudian dihubungkan satu sama lain untuk menunjukkan sebuah hubungan antara satu member dengan member yang lainnya. Saudara bisa lihat contoh gambarnya di sini ya. Ini contoh pohon keluarga atau family tree itu. Nah, ini dalam skala yang pendek, saudara ya. Ada 3 generasi ya. Kakek, orang tua, dan anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi membaca silsilah Yesus Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari situ nanti? Sebelumnya, saudara-saudara, mari kita sedikit pelajari tentang anggota-anggota dari family tree itu. Ya. Ada banyak macam family tree, saudara, atau pohon keluarga. Ada yang bisa membuat hanya nuclear family atau keluarga inti. Ada juga yang bisa membuat extended family, yaitu pohon keluarga dalam keluarga besar. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Lalu ada yang membuat different generation, keluarga dengan beda generasi, agak lebih besar juga. Ada yang membuat pohon keluarga dalam tema the in-law, keluarga secara hukum. Ya, kita tahu itu biasanya karena ikatan pernikahan. Ada yang membuat pohon keluarga dalam konteks reconstitute family. Dalam hal ini ada keluarga tiri. Yang terjadi ketika keluarga yang terbentuk karena adanya pernikahan kembali yang dilakukan oleh salah satu orang tua. Dan biasanya ini disebut juga sebagai step family, blended family, atau the family mix. Ya, ini pengetahuan umum. Saudara bisa temukan ini di Google, saudara ya. Nah, mari kita lihat beberapa contohnya. Yang nuclear family, ya ini keluarga inti, biasanya itu ada orang tua, parent, ada ibu, ayah, suami, istri, anak, itu kalau dijabar satu-satu ya. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, saudara kandung, saudara perempuan. Ya ini penamaan istilah saja. Saudara kembar, jadi intinya ada orang tua, ayah, ibu, dan anak. Dan ini yang lain ini hanya penamaan, saudara ya. Itu kalau nuclear family, keluarga inti. Kemudian, kalau extended family, keluarga besar, itu mulai ada ke generasi yang atas dan generasi yang bawah. Ada kakek nenek, ada saudara, om, tante, ada sepupu, ya. Saudara ya ada kakek, nenek, tante, om, ada sepupu ya, sepupu laki-laki, sepupu perempuan, ada keponakan. Ya. Jadi seperti itu. Itu kalau extended family, keluarga besar. Lalu ada yang namanya tadi different generation atau keluarga dengan beda generasi. Ini sudah ada forefathers dalam bahasa Inggris atau nenek moyang, ada yang disebut kakek buyut lagi. Jadi di atasnya kakek. Nah, nenek buyut ada dari sisi nenek buyut ada cicit gitu ya. Great grandchild, grandson, dan selanjutnya ya. Saudara bisa baca saja, ini pengetahuan umum. Jadi itu yang disebut different generation di dalam pengkategoriannya, dalam taksonominya ya. Taksonomi itu pengkategoriannya. Yang lainnya itu hanya istilah-istilah yang melengkapi ya. Grandchild, grandson, granddaughter, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, the in-law atau keluarga secara hukum karena adanya ikatan pernikahan. Di sini ada istilah mertua, ada istilah menantu, ada istilah ipar. Nah, dalam bahasa Inggris itu brother-in-law, sister-in-law, cousin-in-law, son-in-law, mother-in-law, father-in-law, parent-in-law. Jadi mertua, menantu, ipar, itu intinya. Itu the in-law kategorinya. Lalu ada kategori reconstitute
family. Ini yang disebut keluarga tiri ketika orang tua menikah kembali, entah karena pernikahan kembali karena kematian atau mungkin pernikahan kembali yang memang karena perceraian. Ya. Di sini kita tahu ada ayah tiri, ibu tiri, anak tiri, gitu. Dan ya itu aja kategorinya, yang lainnya istilah-istilah yang melengkapi saja. Stepfather, stepmother, stepdaughter, stepbrother, ya, dan selanjutnya ya. Jadi inilah pengkategorian biasanya di dalam family tree ya. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan silsilah Yesus Kristus yang kita baca tadi, sebenarnya kalau kita pelajari dalam Alkitab, family tree atau pohon keluarga Yesus Kristus, kita bisa katakan sebenarnya agak memalukan. Ini kalau kita pelajari data-data orang-orangnya ya, nenek moyangnya itu sebenarnya agak memalukan. Saya kasih tanda kutip. Kenapa agak memalukan? Saya akan jelaskan dari satu perspektif tentang perempuan-perempuan yang dimasukkan ke dalam silsilah Yesus Kristus. Seperti ini penjelasan saudara. Kenapa memalukan? Sebab perlu kita ingat bahwa tidak umum dalam masyarakat patriarki itu yang sangat mengagungkan kebapaan atau kelaki-lakian. Tidak umum dalam masyarakat patriarki seperti Israel untuk menyebut perempuan dalam silsilah keluarga. Kita sering mendengar itu bukan dari pengkhotbah-pengkhotbah. Jadi itu sebabnya di Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Perempuan nggak dicatat karena itu memang konsep masyarakat patriarki. Nah, menariknya dalam silsilah Yesus Kristus, Matius menulis beberapa nama perempuan di situ di dalam family tree-nya Tuhan Yesus. Apalagi ketika Matius melakukannya di Matius 1 ayat 1 sampai 17 yang kita sudah baca, itu akan membawa kenangan yang lebih baik dilupakan sebenarnya oleh keluarga manapun. Seperti adanya pemerkosaan incest ya antara saudara, yaitu Yehuda dan Tamar. Saudara bisa temukan itu di ayat 3 tadi. Ya, di dalam Matius 1 ayat 3 itu. Itu sebabnya saya kasih warna kuning tadi ya. Warna orange itu. Nah ini ya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Lalu ada Rahab juga di sini, saudara. Itu mengingatkan kepada pelacuran. Yang ini mengingatkan kepada incest gitu ya. Hubungan antara saudara kandung. Lalu ada Rahab yang mengingatkan kepada pelacuran. Dan ada istri Uria yang mengingatkan kepada perselingkuhan. Nah, jadi saudara-saudara, itu yang saya sebut sebenarnya istilah atau family tree Yesus Kristus sebenarnya agak memalukan. Tetapi kenapa Matius itu menaruh nama-nama yang membuat orang bisa mengenang silsilah yang memalukan? Ada pemerkosaan, ada pelacuran, ada perzinahan, bahkan pembunuhan dalam kisah Daud dan istri Uria itu, saudara. Menarik ya? Itu sebab pertanyaannya, apa gunanya mengingat masa lalu yang begitu kotor? Kenapa Matius tetap catat hal ini? Dari sini kita dapat pelajaran bahwa Tuhan mau atau Tuhan ingin kita mengingat akan kuasanya yang dapat mengerjakan keindahan dari sesuatu yang kelabu. Kelabu itu nggak jelas gitu ya. Mau hitam, ini hitam atau putih. Makanya jadi warna abu-abu gitu. Jadi Tuhan sanggup mengerjakan keindahan dari sesuatu yang kelabu untuk membawa penebusan dari sebuah keluarga. Perhatikan. Dari sesuatu yang kotor, yang seharusnya tidak diingat, ya, seharusnya ini sesuatu yang memalukan keluarga,
Justru Tuhan mau membawa penebusan dari sebuah keluarga seperti itu, dan bagi keluarga yang sangat membutuhkannya. Itu yang Tuhan mau kita ingat. Dari sini kita mengerti bahwa Natal dan silsilah Yesus Kristus memberikan kesempatan yang sangat baik untuk kita merenungkan bahwa semua cerita kita dapat ditulis ulang dalam inkarnasi Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Natal dan silsilah Yesus Kristus memberikan kita kesempatan untuk merenungkan bahwa semua cerita kita dapat ditulis dalam inkarnasi Kristus. Tidak peduli seberapa berdosanya kita di masa yang lalu, tetapi di dalam inkarnasi Kristus, semua cerita itu dapat ditulis ulang. Dalam Matius 1 ayat 21, itu sebabnya dicatat, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa kalimat ini ada setelah silsilah? Kenapa tidak pakai kalimat yang di Lukas, bahwa dia ini damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, seperti yang malaikat katakan kepada para gembala? Kenapa ini munculnya di Matius? Sebab dalam silsilah itu ada sesuatu yang sebenarnya memalukan, tidak perlu diingat, tetapi justru itu ditaruh untuk menunjukkan bahwa semua cerita hidup kita dapat ditulis ulang di dalam inkarnasi Kristus. Itulah sebuah makna atau salah satu makna ketika malaikat mengatakan kepada Maria, kepada Yusuf di sini, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lebih luas lagi, saudara-saudara, kita melihat dalam konsep yang lebih besar lagi. Secara futuris, kita telah pelajari dalam kitab Yesaya, dalam pelajaran berseri yang sedang saya bawakan. Kita tahu bahwa melalui kelahiran Raja Damai, di Yesaya 9-11 itu, pasal 7-11 Yesaya, Yahweh akan memulai kembali langit baru dan bumi yang baru. Dari sini kita mengerti bahwa Natal, kelahiran Putra Mahkota, kelahiran Raja Damai itu telah meristar atau memulai ulang kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana ada janji recreation di situ, saudara. Ada janji penciptaan kembali yang dilakukan oleh Sang Raja Damai. Itu sebabnya kalau kita pelajari kitab Yesaya menarik ya. Saya katakan Yesaya pasal 1 sampai pasal 66 itu miniaturnya ada di Yesaya 7 sampai 11. 7 itu pemberitahuan tentang Immanuel, ya. 8, 9 ada pemberitahuan tentang 4 nama Mesias. Lalu pasal 10 11 kita tahu ada janji tentang langit baru dan bumi yang baru. Artinya kelahiran Raja Damai memulai kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Ada recreation, penciptaan kembali, saudara. Dan semua itu telah dimulai dengan penciptaan kembali kita di dalam Yesus Kristus. Lewat kelahiran kembali ketika kita percaya sungguh kepadanya. Di dalam Yesus Kristus kita dapat menulis ulang cerita hidup kita di dunia saat ini. Dan di masa depan di dunia yang akan datang. Amin, saudara. Dan inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa Natal dan family tree atau silsilah Yesus Kristus memberikan kesempatan yang sangat baik untuk kita merenungkan kembali bahwa semua cerita kita dapat ditulis ulang di dalam inkarnasi Kristus. Semoga renungan singkat ini dapat kita renungkan kembali bagaimana kelahiran Kristus
itu memberi dampak yang luar biasa di dalam family tree dari keluarga Daud maupun di dalam kehidupan kita. Karena dengan dimulai dari kelahirannya, semua cerita kita sesungguhnya dapat ditulis ulang. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita adalah orang berdosa, dan kita adalah orang-orang yang diselamatkan ulang. Diselamatkan maksudnya. Dan dari situlah cerita hidup kita ditulis kembali. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk renungan singkat yang kami boleh sama-sama dengarkan dan pelajari. Kiranya ini kami dapat kembangkan dan renungkan kembali, bahwa sungguh-sungguh firman Tuhan, silsilah Yesus Kristus, bukan hanya ditulis untuk kami hanya mengetahui struktur atau generasi atau nenek moyang Yesus Kristus, tetapi kami mendapat sebuah pelajaran penting di dalamnya. Tuhan mau memberikan makna kepada kami semua, bahwa lewat inkarnasi Yesus Kristus, lewat kelahiran Yesus Kristus, kami dapat memulai kembali cerita hidup kami. Sebab kelahiran Tuhan Yesus, pelayanannya, kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga, seluruh karya Yesus Kristus membuat kami bisa ditebus oleh Tuhan dan membawa kami kepada keselamatan. Kami dapat memulai kehidupan kami yang baru saat kami di bumi ini, lewat kelahiran kembali, dan memulai kehidupan kami yang baru, lewat penciptaan kembali di langit baru dan bumi baru nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memulai kembali kehidupan kami, yang dulunya penuh dengan dosa, dulunya tidak layak untuk diselamatkan, tetapi kami menjadi layak untuk diselamatkan karena karya-Mu yang agung dan luar biasa itu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.